wabarakatuh. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi Putri Asrama lain. Pertama-tama adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan sehingga kita dapat menyelesaikan makalah dari mata kuliah asuhan kebidanan dan perempuan pada perempuan dan anak dalam kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik dengan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu dari anggota kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 11 orang, yaitu Bu Ansela Rome, saya Ati Yudi, Bu Bella Sukma, Bu Seni Utiaman, Bu Sintia Mas Ain, Bu Diah Utami, Bu Dini Anika Diaseli, Bu Dwi Astuti, Bu Dwi Ira Puspita, Bu Eka Putri Ayu, dan Bu Elsa Purbianti. Selanjutnya kita akan memaparkan hasil dari kelompok kami. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui apakah kelompok rentan tersebut dan apa saja sih kebutuhan khusus pada permasalahan fisik dari kelompok rentan tersebut. Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan itu siapa saja, yaitu diantaranya lansia, anak-anak, fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang cacat. Di sini kita akan lebih mengulas lagi terkait dengan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kerentanan dalam suatu kelompok, yaitu faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Kita akan mengulas tentang masalah disabilitas. Di Indonesia, masyarakat umum lebih mengenal istilah disabilitas dibandingkan dengan individu berkebutuhan khusus atau IBK. Istilah individu berkebutuhan khusus atau IBK tersebut merupakan terjemahan dari individual with special needs. Di sini dijelaskan bahwa semua disabilitas adalah inabilitas atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Tetapi tidak semua inabilitas atau ketidakmampuan tersebut termasuk disabilitas. Sebagai contoh, sebagian besar anak usia 6 bulan, dia belum dapat berjalan atau berbicara. Tetapi ini bukan termasuk disabilitas, melainkan inabilitas atau ketidakmampuan, karena usianya yang belum sesuai dan dengan tahap perkembangan tersebut. Kalau disabilitas yaitu keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Next.
Mereka yang digolongkan orang yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik, kognitif, bahasa dan bicara, pendengaran, penglihatan, dan sosial emosi. Next. Yang termasuk dalam disabilitas fisik, ini termasuk tadi tunarungu, tunanetra, tunadaksa. Tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, tunawicara, kesulitan belajar, dan hiperaktif. Ini beberapa contoh yang termasuk dalam disabilitas fisik. Kemudian mereka yang digolongkan pada anak berkebutuhan khusus, mungkin kembali ke sebelumnya, Bu. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan ada aspek fisik atau motorik. Kembali, Bu. Sebelumnya lagi. Nah, ini mereka yang digolongkan berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, antara lain cerebral palsy, polio, kognitif itu mental retardasi, kemudian bahasa dan bicara itu seperti tadi tunawicara, pendengaran, penglihatan maupun sosial emosi. Penyebab dari anak berkebutuhan khusus ini dapat kita golongkan menjadi 3 macam, yaitu terjadi pada waktu sebelum lahir. Next ya, Bu. Next. Yes. Ya, faktor kebutuhan khusus ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu anak berkebutuhan khusus ini dapat terjadi sebelum lahir. Jadi dimulai di saat anak masih berada dalam kandungan. Pada waktu ibu hamil, Bu. Ini disebabkan karena beberapa hal, contohnya yaitu ibu hamil dengan risiko tinggi, kemudian ibu hamil dengan kek, atau ibu hamil dengan pola hidup yang tidak sehat. Sebelumnya mungkin dia mengkonsumsi suatu zat atau narkoba atau mungkin merokok, sehingga menyebabkan anak itu lahir dengan kecacatan seperti itu. Terus terjadi selama proses kelahiran. Nah, kalau terjadi selama proses kelahiran ini disebabkan karena suatu trauma atau suatu yang terjadi pada saat dia dilahirkan. Contohnya dalam penanganan kegawat daruratan, mungkin seorang ibu mendapat tindakan seperti vakum, atau mungkin dia ada keracunan kehamilan, atau dia keterlambatan dalam penanganan suatu kegawatan sehingga menyebabkan anak ini begitu dia lahir dia mengalami suatu kecacatan baik secara fisik maupun dari kognitifnya yaitu. Terus kemudian dari masa perkembangan anak. Pada masa perkembangan anak ini yang menyebabkan anak tersebut disabilitas ataupun berkebutuhan khusus biasanya terjadi karena suatu penyakit ataupun kecelakaan. Seperti itu. Next. Nah, ini tadi beberapa contoh atau klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus, seperti tunanetra, tunarungu, kemudian tunadaksa dan sebagainya. Monggo next.
Kelainan genetik. Kita akan ke kelainan genetik. Kelainan genetik adalah penyakit akibat perubahan mutasi pada gen tertentu. Kondisi ini bisa diturunkan dari orang tua kepada anak atau terjadi secara acak akibat paparan faktor tertentu. Next, Bu. Ya, ada 3 kelainan genetik diantaranya gangguan kromosom. Jadi gangguan kromosom ini biasanya bisa dikarenakan dari bawaan kedua orang tua sebagai carrier yang kemudian akhirnya eh, diturunkan atau kepada anak sehingga begitu dia lahir sudah terjadi eh, kelainan atau terjadi kecacatan. Kemudian multifaktorial atau kompleks ini bisa disebabkan karena suatu konsumsi obat-obat tertentu. Misalkan dari seorang ibu dia terjadi pengkonsumsi istilahnya pengkonsumsi obat pada waktu dia sakit atau pengkonsumsi nafsa ataupun eh, yang bisa ataupun zat kimia yang lain sehingga mengakibatkan di saat seorang anak ini lahir dia mengalami kecacatan atau terjadi suatu bakat untuk anak ini menderita kanker misalkan atau autis misalkan seperti itu. Dari monogenetik atau cacat gen tunggal ini disebabkan karena adanya saya gangguan kromosom tadi ya. Kalau gangguan kromosom itu disebabkan karena adanya gangguan gangguan kromosom pada kedua orang tua mungkin sehingga menyebabkan si anak ini lahir dengan hampir sama sih dengan ini ya gen tunggal. Jadi tapi ini biasanya menyebabkan anak lahir dengan kondisi Down syndrome atau seperti itu nggih. Tapi kalau dengan ini monogenetik atau cacat gen tunggal ini disebabkan karena si orang tua ini memiliki kelainan genetik sehingga sebagai pembawa yang akhirnya di bukan ditularkan ya tapi hanya dibawa oleh si anak tersebut. Next, Bu. Nah, ini tadi yang seperti ini, Bu ya. Jadi gejala kelainan genetik antara lain Down syndrome, penyakit Alzheimer ataupun anemia sel sabit ya seperti itu. Monggo next. Nah, terima kasih. Mungkin dari kami demikian materi dari kelompok 1. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama yang terkait dengan pengetahuan kita tentang kelompok rentan pada masalah fisik. Akhir kata, kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan besar harapan kami atas masukan dan saran terkait materi tersebut. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.